Apa yang bisa dilakukan seseorang dengan gearnya yang high performance? Itu adalah project yang saya bikin buat ikutan challenge dari Aurus dan Anjas Maradita. Dan itu adalah project yang hampir saya drop. Jadi gini, 19 November 2021 saya mulai ikutan footage challenge-nya dan saya punya waktu sampai tanggal 30 di bulan yang sama. Sederhananya kita dikasih sejumlah footage, terus kita diminta bikin editan maksimal 30 detik, sesuka kita sekreatif mungkin. Saya punya 12 hari dan saya cuma perlu bikin editan nggak sampai 30 detik. Saya punya lebih dari cukup waktu dong. Jadi mari kita mulai. Langkah pertama yang menurut saya adalah langkah yang paling krusial adalah pikirin konsep. Karena saya nggak pengen cuma asal lempar efek dan transisi aja. Saya pengen editannya benar-benar menjawab pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan seseorang dengan gearnya yang high performance? Jadi saya mulai dengan bikin sebuah list tentang hal-hal apa saja yang butuh mesin yang high performance. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya kita menyampaikan ini secara visual? Ingat, footage yang disediakan sangat terbatas dan gak ada satupun yang secara langsung menggambarkan poin-poin tadi. Jadi saya tahu saya mesti improvisasi dan tambahin aset saya sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah aset apa yang saya mesti bikin? Buat ngejawab pertanyaan tersebut, saya mesti punya gambaran yang jelas dulu tentang nanti alur editannya mau gimana. Poin mana yang mau saya tampilkan, nanti visualnya gimana, dan gimana transisinya dari poin satu ke poin yang lain. Jadi saya brainstorming sambil cari musiknya juga, karena saya tahu pasti pilihan musiknya akan sangat mempengaruhi nanti editannya mau gimana. Kriteria musik yang saya mau cari adalah musik dengan awal yang relatif tenang, lalu masuk bagian tengah yang hype dan agresif, dan di akhir nanti balik lagi ke bagian yang tenang. Jadi nanti editannya pun punya struktur awal, tengah, dan akhir yang jelas. 2 hari kemudian tanggal 21 setelah nyobain beberapa opsi musik yang kira-kira cocok, akhirnya saya nemu juga opsi musik yang pas dan punya gambaran kasar tentang visualnya nanti gimana. Dari bagian tengah musik ini, saya bagi lagi jadi 4 bagian, di mana masing-masing bagian 2x4 ketukan. Di 3 bagian pertama saya ambil poin editing, 3D render, dan gaming. Karena kebetulan buat saya pribadi 3 itulah yang paling relevan. Lalu bagian keempat dan terakhir, sisanya atau lain-lain. Buat bagian yang editing, saya buat tampilan timeline editing pakai shape layer dengan referensi dari Premiere Pro, tambahin teks, dan semua layernya dibikin 3D lalu dianimasiin. Buat bagian yang 3D render, saya bikin scene symbol ini di Blender, tembok, lantai, dan objek kubusnya semuanya cuma dari plane kotak yang saya duplikasi dengan array modifier. Lalu saya bikin bola yang dikasih rigid body buat saya terbangkan dengan angin. Buat kameranya, saya kasih constraint untuk nge-track objek bola, lalu saya turunin influence-nya dan atur focal length buat ngeposisiin kamera ke objek dan tulisan 3D. Sebelum masuk ke bagian gaming, di awal video ini saya bilang bahwa ini adalah project yang hampir saya drop. Dan itu benar. Gini. Bagian yang editing dan 3D render itu baru selesai pada tanggal 27 malam. Ya, bikinnya makan 6 harian, karena satu dan lain hal. Saya belum bikin bagian gamingnya, saya belum mikirin bagian lain-lainnya, saya belum render bagian 3D rendernya, masih ada 3 hari. Tapi udah mulai panik nih. Apalagi kalau saya lihat 6 hari terakhir saya cuma kelarin 2 bagian doang cuy. Kalau kita udah mulai panik, terus kita udah mulai sulit buat berpikir jernih, pikiran negatif gampang sekali masuk. Saya buka website buat pendaftaran challenge-nya. Terus bagian pendaftarannya loading terus. Nah, kalau udah nggak bisa mikir jernih, yang gini-gini nih jadi pikiran. Terus saya baru lihat bahwa ada editan lain yang harus dikerjakan dan deadline-nya tanggal 30 juga bro. Emang sebenarnya nggak banyak sih, cuma ya perlu diingat. Ini posisinya lagi nggak bisa mikir jernih nih. Terus yang paling bikin pesimis adalah saya cobain gabungin bagian yang editing dan bagian yang 3D render, lalu saya preview. Dan ketika saya preview, aduh, gak bagus nih, gak bagus. Pacingnya terlalu lambat, bagian 3D rendernya terlalu statis, terus masih ada beberapa detik yang mesti diisi. Artinya, mesti dipikirin ulang lagi nih bagian 3D rendernya. Atau bahkan sempat kepikiran buat ngerombak ulang seluruh konsepnya. Mulai dari nol lagi dan saya sudah menghabiskan 9 dari 12 hari. Malam itu, saya kepikiran buat ngedrop project. Ya udahlah ya, kan cuma challenge doang. Lagian hasilnya juga belum tentu bagus kan. Gila, malam itu tidurnya nggak nyaman banget cuy. Besoknya tanggal 28 siang, setelah udah istirahat dan bisa mikir dengan lebih jernih, akhirnya saya menemukan sebuah solusi buat problem yang tadi. Pacing yang terlalu lambat, terlalu statis, dan ada beberapa detik yang kosong. Dan solusi yang nggak butuh effort yang besar. Solusinya adalah teks. Ya, ini
Animasi teks ini bikinnya nggak terlalu lama, pace editannya jadi lebih cepat, jadi lebih dinamis, dan cukup ngisi beberapa detik. Selain itu ditambah juga gerakan kamera biar lebih dinamis lagi. Nah, udah mulai rada optimis nih. Tapi ya tetap aja ya, waktunya udah semakin tipis dan saya masih mesti bikin bagian gaming dan bagian lain-lainnya. Buat bagian gamingnya saya bikin semacam karakter selection screen gitu. Tentu saja karakternya nggak saya bikin sendiri. Saya ambil karakter dan animasinya dari Mixamo. Dan yang mengejutkan lagi adalah ini 100% gratis. Tanggal 28 malam saya render bagian 3D dan gamingnya. Saya paksain harus render malam itu juga biar kalau misalnya ada kesalahan teknis atau apalah, saya masih punya waktu buat render ulang. Tanggal 29 renderannya selesai setelah ngerender 8-9 jam. Buat bagian gaming sisanya cuma tinggal ditambahin teks dan beberapa elemen pendukung yang tinggal dianimasiin sederhana aja. Tanggal 30 saya tinggal bikin bagian di akhir yang lain-lain. Saya sempat nyoba beberapa konsep, tapi pada akhirnya saya pilih konsep yang simple dan animasi yang clean aja, yang gak macam-macam. Ya emang seringkali less is more kali ya. Jadi setelah agak telat ikutan challenge-nya dan sempat hampir drop project di beberapa hari terakhir, akhirnya kelar juga dan bisa disubmit tepat waktu. Happy ending guys. Dan ngomong-ngomong happy ending, ternyata saya dapat hadiah utamanya. Fun fact, dari sekian kali saya ikutan challenge, kompetisi dan giveaway, 2 kali yang saya dapat hadiahnya adalah 2 kali di mana saya hampir drop projectnya di beberapa hari terakhir. Untung aja nggak jadi drop project ya. Apa yang bisa dilakukan seseorang dengan gearnya yang high performance?